Halo semua. Nah, ketemu lagi bersama saya. Saya Febriantiana. Saya dari kelas PKK 1 semester 1. Nah, di sini saya akan membahas resume pertemuan yang ke-11 dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial yang berlaku dan dapat mempengaruhi kesejahteraan individu atau kelompok. Masalah sosial biasanya melibatkan ketidakadilan, ketimpangan, atau konflik yang berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Pengertian masalah sosial adalah kondisi atau situasi yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Contoh masalah sosial antara lain kemiskinan, pengangguran, kejahatan, kekerasan, diskriminasi, pendidikan yang tidak merata, dan ketidaksetaraan sosial. Nah, contoh masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi. Dampak dari kemiskinan, yang pertama, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua, tingginya angka kematian anak dan malnutrisi. Yang ketiga, terisolasinya individu atau kelompok dari masyarakat. 2. Pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang siap dan mampu bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Penyebab pengangguran bisa beragam, melalui dari kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, ketidakseimbangan antara jumlah pencarian kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, hingga kondisi ekonomi yang memburuk. Dampaknya, yang pertama, meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, timbulnya rasa frustasi dan ketidakmampuan sosial. Yang ketiga, meningkatnya angka kejahatan karena sebagian orang mungkin beralih ke cara-cara ilegal untuk mempertahankan hidup. 3. Kejahatan merujuk pada tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat seperti pencurian, kekerasan fisik, penipuan, dan sebagainya. Dampaknya mengganggu rasa aman dalam masyarakat, meningkatkan biaya sosial dan ekonomi seperti pengeluaran untuk sistem hukum dan keamanan, dan yang terakhir menurunnya kualitas hidup bagi korban kejahatan dan keluarganya. Keempat, kekerasan. Kekerasan sosial dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu lainnya. Kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan berbasis gender, atau kekerasan di tempat kerja. Dampaknya, yang pertama terjadinya trauma fisik dan psikologi bagi korban. Kedua, meningkatnya rasa ketidakpercayaan dan ketegangan antara individu atau kelompok. Dan yang ketiga, mengganggu kestabilan sosial dan
dan membebani sistem hukum dan kesehatan. 5. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau setara terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan ras, agama, gender, etnis, status sosial, atau orientasi seksual. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di tempat kerja, pendidikan, atau dalam layanan publik. Dampaknya, yang pertama, terhambatnya kesempatan bagi individu atau kelompok untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Kedua, meningkatkan ketegangan sosial dan memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Ketiga, merusak hubungan sosial dan menghambat terciptanya kesetaraan di masyarakat. Yang keenam, pendidikan yang tidak merata. Pendidikan yang tidak merata terjadi ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tidak tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan finansial, lokasi geografis yang terpencil, atau kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi pendidikan. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial karena pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan individu. Dampaknya, yang pertama, meningkatkan angka buta huruf dan rendahnya tingkat pendidikan di berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, keterbatasan peluang bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dan yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial yang lebih besar antara kelompok yang memiliki akses pendidikan yang tidak baik. 7. Ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial merujuk pada ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, hak, dan akses terhadap sumber daya di masyarakat. Nah, ketidaksetaraan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti ketimpangan ekonomi, gender, ras, dan status sosial. Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Dampaknya, yang pertama, meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Kedua, memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara kelompok yang berkuasa dan yang terpinggirkan. Ketiga, dapat memicu protes, gerakan sosial, atau bahkan keseluruhan sosial karena ketidakpuasan terhadap ketidakadilan yang ada. Nah, kesimpulan dari semuanya, masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, kekerasan, diskriminasi, pendidikan yang tidak merata, dan ketidaksetaraan sosial saling terkait dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Semua masalah ini muncul sebagai akibat dari ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan akses terhadap hak-hak dasar dalam masyarakat. Nah, hanya itu saja yang di video ini yang sudah saya bahas dan saya bacakan. Jika ada kekurangannya, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Dadah.